kalian pertama kali? Air dingin dengan air panas. Kira-kira apa yang ada kaitannya dengan air dingin dan air panas? Suhu. Oke. Suhu. Pernah dengar suhu? Pernah. Di SD pernah belajar suhu tidak? Pernah. Nah, apa itu suhu kira-kira? Satu orang. Coba. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu suhu? Oke, Joshua. Ada yang mau tanggapi lain? Apa itu suhu? Apa? Ukuran panas dinginnya suhu. Iya, suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau suatu zat. Nah, pelajaran di awal pelajaran kelas 7 kalian pernah belajar besaran pokok dan besaran turunan. Pernah belajar? Nah, sekarang ibu mau tanya, suhu dia masuk di besaran apa? Pokok atau turunan? Suhu besaran pokok atau turunan? Hah? Besaran pokok. Satuannya suhu apa? Celsius. Berarti ada 4. Berarti satuan yang kita pakai sebagai satuan internasional apa? Kalau di Indonesia kita biasa pakai satuan apa? Oke, terima kasih anak-anak hebat. Berarti kita lihat, berarti materi kita akan belajar hari ini tentang suhu dan perubahannya. Oke, di pembelajaran ini kita akan mencoba membuat termometer sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitar kita, yang kalian sudah siapkan dari rumah. Oke, nah tujuan dari kita mempelajari pembelajaran materi kita hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menganalisis konsep suhu dengan benar. Yang kedua, kita bisa memahami hubungan antara perubahan suhu yang mengakibatkan volume bertambah atau volumenya juga berubah. Yang ketiga, kita belajar nih dari Celsius kecil. Ya, kita belajar menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Karena Celsius kan dia punya titik tetap bawah, dia juga punya titik tetap atas. Kita coba bikin sendiri kita punya ya. Terus yang keempat, kita coba lakukan sendiri secara mandiri. Yang kelima, kita akan menyajikan, oh ini loh hasil termometer saya. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, tadi seperti di Joshua sempat katakan, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita ke depan. Ya kan? Berarti tujuan dari kita belajar ini apa? Berharap di kehidupan nyata kita bisa menggunakan alat ukur yang tepat, yaitu menggunakan apa? Termometer. Ya. Terus kita jadi tahu, oh menentukan skala termometer itu begini loh. Menentukan skala titik tetap atas itu seperti ini. Jadi kita tahu, oh termometernya Celsius, oh dia bikin pakai begini. Dia caranya bikin begini. Jadi lakukan Celsius, Fahrenheit, Reamu, dan Kelvin. Zaman dulu kita bisa coba sekarang. Oke? Nah sekarang selama proses pembelajaran ibu akan melakukan penilaian. Walaupun kita berkelompok-kelompok, ya, kita berkelompok-kelompok. Ini ada 8 kelompok, satu kelompok 4 orang. Tapi ibu akan melakukan penilaian pribadi. Ya, walaupun ada penilaian kelompok juga, tapi penilaian pribadi selama proses pembelajaran. Sudah. Sikapnya bekerja sama tidak dalam kelompok. Sudah. Terus dia mandiri tidak. Dia mencipta kerja hasil kelompok lain. Dan dia berpikir kritis saja, dia bisa menganalisis kalau dia begini berarti dia begini. Oke? Iya, maksudnya suara di sini itu nggak masuk tadi kita lanjut pada saat kalian melakukan percobaan, ibu juga akan mengambil nilai. Bisa ya? Terus presentasi setelah itu ibu akan memasuki 1-2 kelompok untuk presentasi depan juga akan dinilai. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran ibu akan memberikan 3 soal uraian ya yang akan kalian kerjakan untuk mengevaluasi pembelajaran kita ini. Bisa ya? Oke, jadi kita santai saja tapi serius untuk belajar. Oke. Sekarang tadi kan sudah lihat gambar air panas dan air dingin. Kira-kira apa gambar ini?
Sudah, sudah. Sudah. Oke. Dia sedang merasa dia sedang apa? Dia sedang apa? Dia sedang apa air ya? Air panasnya gimana? Air yang kerannya bagaimana? Air esnya gimana? Gitu ya. Oke. Kalau ini dia lagi ngapain? Ah? Dia lagi ngapain? Yang di sini. Ah? Mengukur suhu. Oke. Kalau ibu mau tanya yang di sini sama yang di sini, berapa derajat suhunya? Hah? Berapa derajat suhunya? Hah? Kenapa tidak tahu? Karena apa? Karena tidak belum diukur. Tapi dia sudah ukur gini. Oh, karena kita tidak tahu itu angka berapa. Oke. Karena dia tidak punya satuan, dia tidak punya skala, dia tidak punya nilai kan? Nah, berarti masalah kita apa ini berarti? Supaya kita bisa tahu ukurannya. Kita harus apa? Oke, kita harus menggunakan termometer. Kalau di sini kita harus apa? Masalahnya kita nih apa ya? Kita tidak bisa mengukur suhu dengan tangan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, berarti kita punya masalah adalah bagaimana kita bisa menentukan suhu seperti yang tadi dikatakan Joshua. Kita tidak bisa menentukan suhu kalau hanya menggunakan tangan, gitu? Iya. Nah, sekarang supaya menjawab dan kita punya alat ukur yang baik, kita akan melakukan percobaan. Ya, jadi di sini ada LKPD yang ada di ibu. Kalian lihat, ya. Oke, kalian lihat, silakan. Sambil dilihat, dibaca, lihat ada tidak yang tidak dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa nanti ditanyakan ke ibu ya. Siapa yang belum dapat? Siapa lagi yang belum dapat? Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, di situ juga lihat LKPD-nya ada gambar sudah. Nah, itu masalahnya kita. Kita tidak bisa mengukur suhu dengan tangan. Nah, kita akan mencoba membuat termometer. Ini airnya masih panas ya. Oke, kalian coba buat sesuai langkah-langkah yang ada. Silakan dieksekusi. Ibu coba bantu lihat langkah-langkahnya sesuai langkah-langkah yang sana. Ada gambarnya di depan. Yuk. Oke. Bisa? Ayo. Ada sedotan. Mana langkah-langkahnya? Oke. Sambil kalian lihat, ada sedotan. Ada yang tidak punya sedotan bisa berbagi. Oh iya, karena tadi pewarnanya itu tidak ada. Hilang, jadi kita pakai ini aja. Nanti ibu yang bantu taruh warnanya. Sudah ya, supaya wayangnya berwarna supaya kamu bisa ambil ini. Warnanya hilang. Pakai mesin ada ya. Tapi airnya berwarna beda. Siapa lagi yang belum? Aku tutup pakai plastik ya. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Apa langkah selanjutnya? Coba dilihat. Sudah, tadi dia berwarna. Tutup yang plastik. Nah, mulutnya. Oke, mulutnya kalian taruh
Iya, ditekan. Apa yang dilakukan setelah ditutup plastisin? Apa yang dilakukan? Itu baca LKPD. Apa yang dilakukan setelah ditutup plastisin? Hah? Dikasih tanda ya? Oke, ada ada spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh. Ini. Oke, ini ada timbul ada spidol. Masukkan sedotan. Tambah lagi plastisinnya. Air dalam botol. Sudah? Ada langkahnya di sini, Deri. Ini, pakai yang ini. Baca langkahnya. Pakai yang ini kalau susah. Oke, jadi tanda yang ininya di botolnya. Ditutup rapat ya. Sudah? Mana spidolnya? Sudah ditandai? Yang belum? Spidolnya cuma satu. Ya. Atau yang tidak ini bisa kasih tanda dengan bolpen? Udah, apa spidolnya? Sudah? Ya, sudah ditandai langsung ditaruh airnya di situ. Langsung ditaruh. Belum. Ya, taruh di air panas. Mana spidol? Pinjam. Yang sudah ditandai langsung taruh di air panas. Spidol. Pandai. Langsung taruh di air panas. Ayo, sini taruh di air panas. Oke, terus amati ya, Mas taruh. Ya. Lihat. Apa perubahan yang terjadi di air sedotannya? Dia naik tapi cuma sedikit ya itu ya, dan naik sedikit. Apa yang terjadi? Oke, yang sudah keluarkan dikasih tanda. Di mana tandanya? Gantian yang lain. Gantian yang lain. Ini. Ini dia masih ada tulisan di atas. Dia naik. Naik tapi sedikit. Gak apa-apa. Nah ini lagi. Naik ke oh, dia naik banyak ini. Kenapa ada yang naiknya sedikit, ada yang naiknya banyak? Nanti kita bahas. Ini naiknya banyak ya? Ya, kasih tanda. Kasih tanda ya. Ini dia naik ini deh. Oh sedikit ya, ini kan bawah. Ini yang mana dia? Oh dia naik sampai di atas. Dia naik sampai di luar, sampai numpak. Berarti di sini ya. Bambunya. Dia naik sampai di atas. Ini kependekan. Oh ini terlalu rapat ke bawah kali ya. Nah dia sudah mulai naik tapi sedikit. Karena tadi kena dasar botol. Oke dia naiknya sedikit karena sudah ini aja kelihatan sih. Ini siapa punya? Ayo ditandai dia sebenarnya. Ini sudah apa nih? Oh naik sampai sini berarti tandai di sini. Oke lihat yang sudah perhatikan LK-nya ada tabel yang harus diisi. Ayo ada tabel yang harus diisi. Sedotan ya, sedotan nah. Tabel yang harus diisi. Sama ya. Kalian tetap terserah kalian mau angka berapa titik-titik termometer kalian. Yang angka atas kalian mau kasih angka berapa? 70 ke 80 terserah. Coba di angka ya. Seperti Celsius memberi angka 0 dan 100 kalian juga memberi angka 0 dan 100 terserah angka berapa. Oke, yang sudah. Terserah ini mau diangkai berapa? Paham ya? Oke. Oke, yang sudah kembali ke tempat. Yang sudah kembali ke tempat, lanjutkan di tabelnya. Bisa? Biasanya karena masih ada udara. Udah angkat sudah yang lain lagi. Nah, kira
Sambil lagi nih. Nah, itu naik bagus sekali. Itu naik bagus sekali. Naik, naik. Naik tinggi sekali itu. Ada yang mau pakai spidol? Tandai. Sudah? Ayo. Jangan terlena di Naiknya sampai sini ya, di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah. standar ya. Hati-hati. Banyak samping. Tunggu ini keluar. Kita jam paksa. Air banyak nanti panasnya lama. Sudah taruh nak. Kumpul banyak. Itu air. Tuh datang siapa yang taruh air banyak tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Sudah? Mana tabelnya? Mana? Mana yang tadi tumpah? Keren. Ini yang sampai tumpah ya naiknya. Ini naik dulu. Ini naik di sini ya di atasnya ya. Ya. Oke, yang sudah kembali ke kelompok. Tabelnya diisi. Halo. Ini sudah. Tabelnya diisi bukan dengan angka ya. Tabelnya diisi dengan kalimat apa yang kalian amati. Ini naik. Bagaimana pergerakan air di dalam sedotan? Bisa? Naik sampai sini ya. Keren, Daryl keren. Isi tabelnya. Isi tabel. Sudah? Nah, tidak dalam sebelum dimasukkan ke dalam wadah berisi air panas, bagaimana airnya tadi? Airnya sejajar kan di dalam sedotan yang sini kan? Terus setelah dinaiki dimasukkan ya airnya dari mana yang sedotan? Ini naik, kita diisi. Sampai sini. Terus setelah dikeluarkan lagi apa yang terjadi setelah dikeluarkan? Oh ya dia tulis tapi jangan tulis apa? Oke. Sip, tapi lebih Oke. Sudah? Ada yang sudah isi tabelnya? Ini kenapa itu? Oh iya sudah. Tetap atasnya di mana? Bawah atasnya di mana? Atasnya? Apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja. Sudah. Yuk, anggap saya tabelnya segini ya. Oke, sip. Isi tabel. Oke, itu tabelnya diisi. Tabel pengamatan silakan diisi. Oke, perhatikan. Sambil ibu membantu kalian mengisi bagaimana cara mengisinya. Bagaimana pergerakan cairan dalam sedotan? Pergerakannya, bukan angkanya. Ya, nanti angkanya kita pakai di belakang. Jadi bagaimana pergerakannya sebelum kalian masukkan ke air panas? Airnya sampai di mana tadi sebelum dimasukkan ke air panas? Ya, kalian isi seperti itu. Terus setelah dimasukkan ke air panas apa yang terjadi? Ya, diisi seperti itu. Terus setelah dikeluarkan lagi dari air panas apa yang terjadi? Nah, isi dalam bentuk kalimat. Ayo sekarang. Oke, sudah? Oke, kelompok ini sudah berlanjut. Kalau yang sudah lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke, yang sudah lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke. Oke. Mengapa air ibu bantu membaca? Mengapa air atau kelompok satu baca? Soalnya apa? Kenapa air dalam botol bisa naik dan juga bisa turun? Kenapa?
Ya, sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Ada kan tidak peristiwa perpindahan panas? Oke, ada. Di mana itu? Jelaskannya itu di mana perpindahan panas? Dari mana ke mana? Sudah? Wah, yang sudah jawab soal nomor 2 sudah? Sudah. Sudah. Berarti sekarang kelompok 3. Baca soal nomor 3. Apakah yang menjadi acuan untuk menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah suatu termometer? Ya, tadi termometernya ini ya. Titik tetap bawahnya yang mana? Titik tetap bawahnya yang mana? Yang ini. Titik tetap atasnya yang mana? Berarti kalian menentukan dia titik tetap bawah berdasarkan apa tadi? Suhu apa? Suhu air. Ya, kalian isi situ. Silakan isi. Kalau titik tetap atasnya, ya. Nah. Jadi ada buku pelajaran. Buku pelajaran. Pas semua. Buka buku. Cari di pustaka ya. Kalian kan ada punya buku kan? Buku bahan ajar itu ya. Bisa dicari dari pustaka dong? Ya, bisa dilihat dari buku ya. Sudah? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi sudah. Sekarang kelompok yang Bagian 5, 6 dulu. Soal nomor 4. Oke. Berapa skala perbandingan termometer kamu yang buat dengan skala Celcius? Videonya sudah dikembalikan mana videonya Ibu? Masing-masing sudah nonton ya, bebas. Kalian titik bawah mau angka berapa, titik atas mau angka berapa. Bebas ya. Oke. Ibu mau bantu nih yang Celcius. Yang Celcius yang Tunggu, tadi Pak. air dinginnya Pak Ferry. dari keran kalian bawa, Pak Ferry. itu suhunya Satu adalah suhu 20 aja. derajat Nanti dia mantul. Celcius. Satu suhu yang dari belakang ini dia mantul nanti. Ya, titik bawahnya. Sedangkan titik tetap atasnya 80 derajat Celcius. Kalian bandingkan dengan punyanya kalian. Berapa tadi angka yang kalian punya bebaskan? Paham? Oke. Kalian punya titik bawah tadi berapa? Kan ibu bilang bebas-bebas loh. Nah, berarti dia setara dengan 20 Celcius. Kalian punya titik tetap atas berapa? Kalau misalnya kalian taruh 70, berarti dia setara dengan 80 derajat Celcius. Bisa ya? Oke, coba. Paham ya? Oke. Bisa? Berarti kan ibu harus tetap bawa kan? Paham? Kita tidak pakai air mendidih kan, jadi tidak sampai 100 derajat Celcius toh. Malah paling dulu karena di air panas saja.
Sudah? Kelompok 2 bisa? Kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Tidak? Oke, lanjut. Kelompok ini 3, 4, 5. Oke, kalian kita bawa. Oke, ini apa atas ya? Sensitifnya berapa? Sensitifnya berapa? 20. Berarti 20 banding 20. Temannya sekarang. Oke. Mana kalian punya ibu lihat? Mana ibu lihat? Itu siapa punya? Kalian? Ini kalian punya ya? Baru yang Celsius punya tadi ini. Ini belum punya. Berarti bisa dibaca. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5. Kelompok 6. Ada 5. Soal nomor 5 baca. Kuat. Ya. Menurut analisa kalian, ada tidak perubahan volume sama akibat perubahan suhu? Ada tidak hubungannya? Ada tidak? Ada. Jelaskan, cepat. Pakai bahasa kalian sendiri. Ya, dingin dengan yang Celsius punya. Ya. Sudah? Kamu jam pelajaran apa? Kelompok 7. 8. Di kelas 9 Ya, oke 6. Oke, kelompok 8 kelompok 5. Lanjut nomor 6. Oke, silakan baca soalnya. Prinsip apakah yang digunakan termometer untuk mengukur suhu? Kenapa bahasa sehari-harinya gini? Lihat di Kenapa buku. termometernya bisa naik turun? Apa yang membuat cairan di dalam termometer tidak naik dan turun itu apa? Baca. Ini nih, skala termometer. Jadi dia Oke, ada yang sudah sampai nomor 6. Ini. Prinsip apakah yang digunakan termometer untuk mengukur suhu suatu benda? Maksudnya, kenapa? Kenapa? Ya, itu pakai bahasa yang mudah dipahami ya. Skala. Nah, kalian kerja dulu semampunya, nanti kita bahas di penguatan. Ya? Oke, kalian kerja dulu semampunya. Sip? Oke, nanti kita lanjut. Ada yang kelupaan nanti Ibu jelaskan. Kerja semampunya. Sampai di mana misalnya? Ya. Intinya adalah kalian membandingkan skala Celsius dengan kalian punya. Intinya seperti itu. Berarti selisihnya kelompok 2. Kalau kelompok 2 yang tadi bertanya, berarti yang kalian bandingkan adalah selisihnya. Selisihnya Celsius berapa? Selisihnya termometer kalian berapa? Selisihnya itu yang dibandingkan. Berapa banding berapa? Berapa selisih Celsius? Celsius yang 20 ke 80 berapa? Selisihnya berapa? Joshua? selisihnya itu 60 derajat. 60 derajat Celsius. Nah, selisih kalian punya berapa? Kan beda-beda tiap
Jadi tujuannya kita apa? Terus hasil dari pertanyaannya kita apa? Kita buat kesimpulan. Yuk, kesimpulannya apa? Oke. Bisa? Perbandingan selisih kedua itu. Jawabannya. Nah, betul Joshua ya. Tadi perbandingan selisihnya berapa? 60. Berarti selisihnya 60. Terus kalian punya berapa? Berapa? Makanya pakai angka yang mudah dibagi. Kalian pakai angka berapa dan berapa? Kenapa pakai angka yang susah? Pakai angka yang gampang aja, 10 sampai 50 ke. Jangan pakai angka yang susah, koma-koma selisih apa? Sisi kita bawah nggak usah pakai koma-koma. Iya, pakai angka yang mudah dibagi apa bulan. Ya. Berapa selisihnya? Iya, namanya kalau selisih kan berarti akhir kurang awal kan? Iya, berapa? Jangan cari pakai angka yang susah, pakai angka yang gampang. Tidak ada yang luar. Kembali tidak ada yang bagus. Kenapa sih pakai angka-angka kayak gitu-gitu 23, 21? Kenapa nggak dibulatin saja 20 ke 50 kan? Oke, kesimpulannya, ibu kembali ke tujuannya untuk yang membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan. Berarti dari tujuan kalian bisa membuat kesimpulannya. Oke. Ini perbandingannya ini Iya, aku tadi. Iya, suhunya kita bahas dulu Celcius. Oke. Hari apa undang? 13 hari kan? Pakai poin-poin saja. Pertama, ini. Ada tinggal di Amerika. Oke, kita punya waktu sisa 5 menit untuk membuat kesimpulan. Sisa 5 menit ya. Untuk membuat kesimpulan. Oke, lanjut. Bikin berapa? Kelompok 8 gimana? Sampai di mana? Oke, siap kesimpulan. Oke. Ya, kesimpulan ya. Oke. Kelompok ini oke, lanjut. Ini sudah sampai di mana? Oke, kesimpulan ya. Sudah ya, hampir semua sudah kesimpulan. Tinggal kelompok yang di belakang ini. Kelompok yang mana sudah sampai di mana? Oke, kesimpulan. Oke. Oke, tinggal 3 menit. Kita akhiri kita punya diskusi kelompok. Sudah?
Keluarkan dari air panas wadah air lama-kelamaan menurun sedikit demi sedikit. Nomor 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik dan turun? Jelaskan. Karena perubahan suhu yang mempengaruhi tekanan dalam wadah yang telah diisi air. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Karena adanya perpindahan panas dari wadah yang diisi air panas lalu berpindah ke botol yang diisi air. Oke. Nomor 3. Adakah yang menjadi acuan menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah dalam suatu termometer? Dengan menentukan garis angka tinggi air pada wadah pada saat air di dalam wadah air panas dan diangkat. 4. Berapakah skala perbandingan termometer yang sudah kamu buat dengan skala Celcius? Pada skala awal pada botol yaitu 9 derajat Celcius. Lalu pada suhu setelah dimasukkan pada air panas yaitu 12 Yang lain dengar. 12 derajat Celcius. Setelah diangkat, air mulai menurun kembali menjadi perbandingan selisihnya adalah 3 banding. 3 Celcius. Itu termometernya siapa? 3. Termometer 1. Termometernya Celcius. Termometernya kalian 3. Termometernya si Celcius. Selisihnya berapa tadi? Celcius. Oke. Oke. Ya, lanjut. Menurut analisa kalian, adakah hubungan antara perubahan termometer dengan perubahan suhu? Menurut analisa kami, hubungan perubahan termometer dengan perubahan suhu, yaitu semakin naik suhu pada wadah penuhi air apabila semakin naik atau menurun. Prinsip
3:4 ya? Ya. Iya, ini 3:4. Ya. 3 itu Celsiusnya termometernya siapa? Kalian? Atau? Ya, 3/4 itu termometer kita. Oh ya. Oke. Menurut analisis kalian, adakah hubungan antara volume zat dan perubahan suhu? Ada. Karena dengan panas, air akan menguap, tetapi berbeda dengan air dingin. Air dingin akan membuat air menyusut. Ya. Prinsip apakah yang digunakan termometer dalam mengukur suhu suatu benda? Penyelesaian. 80 kurang 20 derajat Celcius. 4 kurang 3 derajat 4 kurang 3 derajat Celcius. Jawabannya 20 derajat Celcius banding 1A sama dengan 20 banding 1. Kalau jika dibandingkan dengan punya suhu kita dengan suhu yang sebenarnya dalam Celcius merupakan 1/20. Jadi jawabannya 1/20. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Jika benda ditaruhkan di air panas, volumenya akan bertambah. Tetapi jika benda dikeluarkan dari air panas, benda tersebut akan menyusut kembali dengan bantuan konduksi. Itulah merupakan presentasi dari kelompok 4 kelas 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kelompok. Baik, karena kita punya waktu terbatas. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan untuk menanggapi kelompok lain? Kelompok 1 dan 4. Kita waktu terbatas, jadi kita tidak bisa Pembentuk di presentasi belakangnya semua 8 dimasukin kelompok dia ya. keluar. Ada? Bagaimana? Ada? Sama? Boleh kan ini ngaratin. Belum? Oke. Baik. Mungkin bisa kalian lihat, kita terima kasih ya yang sudah tampil kelompok 1 dan kelompok 4 itu tentang kelompok 1. Semuanya tadi kuliah tadi semuanya sudah sampai di kesimpulan, cuma kita punya waktu terbatas, jadi kita cuma nampilkan 2 kelompok. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Apa yang terjadi dengan pergerakan cairan? Seperti yang dikatakan oleh kelompok 4, bahwa sebelum dimasukkan ke dalam wadah, zat cairnya dalam sedotan sejajar, ya toh? Sejajar dengan zat cair yang ada di dalam botol, ya toh? Tetap. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sedotan, apa yang terjadi ke dalam zat cair botol termometer kita dimasukkan ke wadah air panas, apa yang terjadi? Ayo kelompok yang belum tampil, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan zat cair dalam sedotannya? Naik. Oke, kenapa dia naik? Iya, karena adanya penambahan suhu. Karena suhunya bertambah, apanya bertambah lagi? Volumenya. Volumenya bertambah sehingga apanya? Air dalam sedotannya kenapa? Iya. Itu adalah jawaban untuk yang nomor 1. Kenapa air dalam sedotan itu bisa naik dan turun? Ya, dia naik pada saat posisi suhu apa? Panas. Dia turun pada saat suhu dingin. Oke, yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Menurut kelompok 1 ada ya. Kelompok 4 juga ada. Ya ada. Nah, yang tadi dijelaskan oleh si Joshua, perpindahannya secara konduksi, artinya perpindahannya dengan zat perantara. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi di materi sebelumnya, tapi Joshua sudah kasih kita duluan, ya. Jadi, kenapa terjadi perpindahan? Ada tidak peristiwa perpindahan? Ada. Perpindahannya seperti apa? Perpindahannya mulai dari air panas itu berpindah ke botol, habis itu panasnya berpindah lagi ke dalam air dalam botol, habis itu naik berpindah lagi ke dalam air dalam sedotan. Jadi panasnya berpindah. Perpindahan itu namanya perpindahan secara konduksi seperti yang disampaikan tadi Joshua. Apa itu konduksi? Nanti kita belajar di bab selanjutnya. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, apakah yang menjadi acuan menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah? Titik tetap atas kita berdasarkan apa tadi? Kita punya titik tetap bawah berdasarkan suhu apa? Suhu terendah yang ada di kita toh?
Ya toh suhu terendah kita tadi karena ibu tidak pakai air es, ibu pakai air keran, jadi kita asumsikan suhunya 20 derajat Celcius. Oke? Nah, titik tetap kalau si Celcius dia melakukan membuat titik tetap bawahnya pada saat cair mulai melebur atau esnya mulai melebur. Dia pakai suhu berapa? Celcius titik bawahnya berapa? Berapa ayo? 0. Titik tetap atasnya Celcius berapa? Hah? 100. Pada saat kapan titik tetap atasnya itu? 100 itu 100 derajat Celcius pada saat air apa? Pada saat cair mendidih. Berarti titik tetap atas didasarkan pada suhu tertinggi. Jadi suhu tertinggi kita pakai air panas yang tadi saja, ya kan? Atau titik didih dan titik tetap bawah berdasarkan titik terendah. Bisa ya? Jadi tahu ternyata si reamur dia pakai 0 derajat itu pada saat cair mulai melebur. Dia pakai 80 derajat reamur pada saat cair yang digunakan itu mulai sudah bisa ya? Berapakah skala perbandingan termometer? Nah ini yang tadi ibu punya maksud. Nyaris tadi. Di kelompok 4 juga nyaris, kelompok satu juga nyaris, kelompok berapa itu? 2 juga nyaris. Jadi kita punya tadi kan Celcius tuh kan? Ini termometernya A, kelas 7A. Jadi titik tetap atas dan titik tetap bawah. Celcius tadi kita pakai berapa ya air panasnya kita? Kita asumsikan berapa derajat tadi? Di LK 80 derajat Celcius. Titik tetap bawahnya berapa? 20 derajat Celcius. Ibu pakai siapa punya ya? Yang kita mau pakai satu coba termometer. Titik tetap bawahnya berapa kalian punya? Hah? Berapa? Itu biar saja di situ toh. Itu biar saja di situ toh. Minta tolong tahun ini kan tapi cek saklas dulu. 3. Keliling-keliling. Bukan skalanya. Titik tanda di bawah apa berapa? 20. Siapa lagi pakai 20? Derajat A. Siapa punya titik tetap atas? Berapa tadi pakai? Kalau kalian pakai berapa atas? A? 36. Ya angka bulat boleh supaya kalian lebih paham penghitungannya. Oh kalian bulatkan 40 boleh lah. Oke 40 derajat A ya. Bisa ya? Jadi ini selisihnya berapa? 60. Oke, selisihnya 60. Ini selisihnya berapa? Hah? 20. Berarti Celcius punya, ini A punya. Berarti 60 banding 20. Kira-kira dibagi berapa supaya dapat angka terkecil? Sama-sama bagi 20. Dibagi berapa? 20. Oh, sama-sama dibagi 20. Ini juga dibagi 20. 20 bagi 20 berapa? 1. 60 bagi 20 berapa? 3. Berarti antara Celcius dan termometer kalian punya 1, Celcius punya 3. Kalian mungkin pernah lihat di literasi Celcius, reamur, Fahrenheit, Kelvin. Celcius punya 5, ini 4, ini 9, ini 5. Pernah lihat angka gini? Pernah lihat perbandingan angka gini? Mereka membandingkan ini berdasarkan seperti apa yang kita buat. Ya, ibu kasih. Ada lihat dilihat di dasar teori di LK. Ada situ perbandingan. Ya, ibu cuma cepat saja ya. Celcius bawahnya 0 sampai 100. Reamur 0 sampai berapa? 80. Fahrenheit 32 sampai 212. Kelvin 273 sampai 373. Nah, selisihnya berapa? 100. Selisihnya berapa? 80. Selisihnya berapa? 180. Selisihnya berapa? 100. Berapa angka yang bisa dibagi ke empatnya? Angka berapa yang kita bisa bagi sama? 20. Sama-sama dibagi 20 ya. Berapa? 20 bagi 100 bagi 20 berapa? 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 5. Nah, inilah yang kita dapat dari perbandingan ini.
Bisa? Paham sampai sini? Nah, itu juga kalau apapun bentuk termometer kalian sekarang kalian sudah punya termometer. Yang kalau kita pakai, kenapa itu pakai Celsius? Karena kita di Indonesia pakai Celsius. Jadi kita punya 1:3. Kita klop ya, simpan ya. Jadi kalau ada soal, misalnya suhu Celsius 50 derajat Celsius, berapa termometer kita? Bisa dihitung ya. Oke, bisa. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Berarti kita lanjut ke nomor yang kelima. Menurut analisa kalian, ada hubungan antara perubahan suhu dan perubahan volume saat? Ada tidak? Ada. Seperti dijelaskan nomor berapa tadi ya? Kalau bagaimana? Siapa yang bisa jelaskan? Kalau suhunya bertambah, volumenya bagaimana? Bertambah juga. Sehingga airnya juga naik. Oke, sama jawabannya dengan yang nomor 1 tadi ya. Ada kaitannya. Yang keenam, prinsip apakah yang digunakan untuk termometer untuk mengukur suhu? Prinsip apakah yang digunakan termometer untuk mengukur suhu? Ada kan? Saya tidak mau loh macam gini. Saya itu sukanya nasi kuning. Jadi kalau kau kasih nasi putih, saya tidak mau. Saya tidak ini dengan nasi putih. Kalau nasi kuning saya suka. Gitu. Saya makan kasih habis. Sama dengan si termometer. Dia ada pengaruh naik turun kalau ada apanya. Kalau ada apanya? Kalau ada suhunya berubah. Kalau suhunya tidak berubah, apa yang bikin orderan naik turun? Tidak. Berarti prinsip yang digunakan termometer untuk mengukur suhu berpatokan pada perubahan suhu. Suhunya berubah, pergerakan juga di cairan saat termometernya juga bergerak. Bisa? Oke, kesimpulannya. Tujuannya kita tadi, coba kembali ke LK paling depan. Tujuannya kita. Oke, masalah kita tadi apa? Kita tidak bisa mengukur suhu dengan akurat kan? Berarti kesimpulannya adalah alat untuk mengukur suhu yang tepat kita harus menggunakan termometer. Yang kedua, jawaban nomor 5, jawaban nomor 1 terdapat hubungan antara perubahan volume dengan perubahan suhu. Jadi dia sebanding artinya kalau perubahan suhunya naik, volumenya juga naik. Oke? Yang ketiga, suatu saat cair akan turun volumenya jika berkurang Oke, ini untuk yang kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, titik tetap atas berdasarkan apa? Titik tetap atas berdasarkan suhu apa? Suhu air panas atau kalau Celsius dia pakai berarti titik didih. Ya, titik didih. Sedangkan suhu tetap bawah kita tadi kita pakai berdasarkan apa? Titik lebur. Air normal kalau Celsius dia pakai titik lebur. Kalau kita tadi pakai air suhu normal air biasa. Bisa sampai sini? Paham? Oke. Kalian di LK-nya situ nanti ditulis namanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Ibu mau sebentar ya. Oke. Ibu lanjut di slide selanjutnya. Oke. Kita refleksi dulu sedikit ya. 5 menit. 2 menit. Menurut kalian kita kan belajar dari awal sampai akhir, Bang? Yang paling sulit ada tidak? Ada. Apa? Apa yang sulit? Bagian mana yang sulit tadi? Pada saat kita belajar yang bagian mana? Perbandingan skala. Oke, perbandingan skalanya susah. Bukan susah sih, belum dipahami. Ya, oke. Kalau belum dipahami, kira-kira bagaimana supaya tidak cepat paham? Belajar. Oke, belajar boleh tanya di ibu. Ya, nanti tanya di ibu. Pasti ibu siap terima. Kapan saja kalian dapat surat yang dari sekolah atau kalau tidak bisa WA. Ya, nanti bisa tanya di ibu. Aduh, saya nyaman dengan teman ini, saya mau tanya dia saja. Silahkan. Boleh ya? Terus, bagian yang dari pembelajaran ini dari awal ke akhir yang menyenangkan ada tidak? Yang bagian mana? Ayo. Ya? Ini apa? Membuat percobaan yang menyenangkan. Seru. Bisa saling kerjasama. Ya.
Tidak ini dan ketik saja di Google Form-nya. Jadi tidak lewat kertas, ya. Terus nanti klik submit seperti biasa toh. Kalau biasa kerja Google Classroom di sini toh. Tahu toh? Tahu toh ada semua HP? Ada yang tidak? Oh, berarti nanti ibu share saja ya, kalian kerjakan ya. Oke, nanti hasilnya kita punya KKM. Kita buka KKM kalau di rapot 69. Tapi untuk pembelajaran ini kita kasih KKM 70. Ya. Jadi setelah hasil kerjanya kembalikan kalian lihat. Kalau nilainya 69, 68, 67 ke bawah berarti apa? Berarti apa? Berarti harus apa? Berarti harus apa? Remedial. Ya. Nanti remedial kita di luar jam ini ada yang mau bertanya. Satu tanya di sini kita bahas lagi kembali. Ibu kasih soal ulang untuk remedial. Yang sudah nilainya di atas 70 berarti tepuk tangan. Karena dia sudah tuntas. Nanti ada pelajaran tambahan lagi berarti kita lanjut seperti tadi disampaikan. Joshua ada produksi, Ibu dan Joshua sempat dalam produksi kita belajar. Oke. Ya, untuk yang sudah tuntas nanti kita lanjut. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti kita waktu terbatas, jadi mungkin kita tidak bisa langsung kerja ini. Tapi linknya Ibu sudah share di WA group ya. Nanti kalian lihat, terus kerjakan. Hari ini juga dikerjakan. Bisa ya? Supaya Ibu kirim hasilnya juga ke kalian. 3 soal uraian, termasuk soal konversi. Bisa ya? Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Walaupun tadi tidak sempat istirahat, loh. Tidak apa-apa. Tidak sempat istirahat. Nanti perbaiki lagi kembali tempat duduknya seperti semula. Peralatannya disimpan kembali. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Mau ketemu lagi tidak minggu depan? Mau tentang pemuaian zat cair. Setelah itu kita belajar pemuaian zat cair. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Sebelum kita keluar, tadi ketua kelas yang pimpin doa, sekarang kita minta sekretaris yang pimpin kita dalam. Ayo waktu, ayo silakan. Semua sikap doa ya. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.